Dua, satu. Rahayu para pemirsa seniman DKJT Podcast. Bersama saya Andrianto Surya Putra, kembali lagi di DKJT Podcast episode 2 yang akan membahas soal urgensi pengarsipan warisan budaya. Sudah hadir bersama saya dua narasumber hebat, Bapak atau Mas Probo Daronoyakti. Mas Probo Daronoyakti, apa kabar Mas? Sehat, Baik, ya, sehat. Dan Bapak, apa Mas juga ini? Bapak Hartono Leke, sehat Pak Leke? Alhamdulillah. Sehat. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan bacakan profil dari kedua narasumber kita pada sesi ini. Yaitu pertama, Mas Probo Daronoyakti, Magister Hubungan Internasional. Saat ini mengajar di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, dan aktivis kebudayaan di BN Setaloka Hipres Jatim, dan aktif dalam pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah di kegiatan IFAC 2018, yaitu International Forum on Advancement of Culture. Lalu beliau, Mas Probo ini juga adalah seorang mentor program Taruna Budaya Jawa Timur. Hebat sekali ini, profilnya panjang sekali Mas Probo. Berarti ini seorang narasumber yang mumpuni ya, para pemirsa seniman. Oke, selanjutnya saya akan membacakan profil Bapak Hartono Leke. Ini Bapak Hartono Leke ini merupakan pencipta tari Bujang Ganong dan salah satu tim penyusun buku pedoman reog, di mana tari ciptaan beliau ini, tari Bujang Ganong ini, pakemnya telah digunakan di tarian reog seluruh dunia, bukan di Indonesia aja, seluruh dunia. Hebat sekali Pak Leke. Lalu pada tahun 1992, beliau adalah delegasi Indonesia dalam penampil reog di Tokyo, Jepang. Betul. Betul. Beberapa kali juga juara sebagai pelatih atau pemain di Festival Grebek Suro. Benar. Betul. Ini dua narasumber yang hebat-hebat. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasannya ini pertama. Saya mau ke Pak Leke dulu ya. Ini kenapa kita membahas soal urgensi pengarsipan warisan budaya, karena ini ada keprihatinan yang bangkit, yang ada keprihatinan dari kami soal hilangnya beberapa warisan budaya, seperti hampir hilangnya ya, seperti ada batik, lagu Rasa Sayangi, dan yang paling besar kemarin, paling viral itu adalah reog. Jadi reog ini kemarin hampir diklaim oleh negara tetangga, sehingga kita di sini akan berdiskusi kenapa hal itu terjadi dan bagaimana nanti supaya hal itu tidak terjadi. Jadi untuk Pak Leke ini pertama, karena ini seniman reog yang sudah melalang buana sampai Jepang bahkan ya. Saya mau mulai pertanyaan dengan mengapa dulu memilih untuk menjadi seniman reog? Gimana pertama? Kok reog yang dipilih, kok nggak wayang atau ludruk gitu? Ya, dulu waktu aku main bibdar itu pagi pulang malam tuh Pak, di tengah kampungnya itu di balai desa itu ada latar gaya. Terus saya melihat, terus saya itu senang gitu. Terus ikut joget-joget, terus ketahuan orang di dalam itu disuruh masuk, dia ajar di situ. Tahun berapa ya Pak? Sekitar 75-an Pak. Wah, udah lama. Kelas 1 loh kalau saya. 40 tahun lebih ini ya, udah sepuh ini. Udah 40 tahun lebih ya. Selama 40 tahun lebih itu Pak, untuk memainkan reog ini Anda suka duka nggak? Suka dukanya bagaimana? Terus sebagai seorang seniman reog? Ya sukanya gini Pak, waktu latihan di balai desa itu nanti kasih kue, terus nanti habis latihan diajak makan di warung gitu. Terus saya sorenya itu kadang ngajari reog sama anak-anak kecil-kecil itu di kampung saya. Dukanya Pak, dukanya saya di desa itu waktu main reog itu kayak di persis desa kan ada latihan dulu. Nah, itu temannya banyak gitu. Di desa saya dulu Pak Unden, Ponorogo.
Oke. Jadi Pak Leki ini selama 40 tahun itu menggeluti reog bukan hanya sebagai seorang pemain, ya, tapi seorang pelatih juga gitu. Pelatih juga bikin topeng juga, Seniman reog juga gitu ya. Waktu aku untuk pentas topengku nanti kalau rambutnya rodol saya Servis ya. Servis reog ini juga sehari. Iya. Selain seorang maestro, Pak Leki ini ya tukang servis reog ternyata ya, pemirsa seniman. Jadi selama 40 tahun ini Pak, Bapak punya nggak tadi ada bagaimana reog itu mau diklaim sama negara lain? Selama ini strategi Bapak atau bagaimana cara upaya Bapak itu supaya reog ini nggak diklaim, supaya orang-orang ini tahu reog, supaya rantai reog ini tidak putus gitu, antara generasi. Ya gimana ya? Kayak waktu di Balai Pemuda tiap dulu pentas juga, sekarang sudah nggak ada. Kadang-kadang kata teman-teman itu sekarang sudah nggak ada, sudah nggak aktif lagi di Balai Pemuda. Berarti ini juga salah satunya karena tampilan reog semakin sedikit gitu. Iya. Kalau Bapak sendiri nih secara personal, secara pribadi gitu, upaya yang Bapak lakukan supaya reog ini tidak punah, ya tadi selain bikin topeng, mungkin di rumah ngapain selain bikin topeng gitu, ada nggak? Ya kadang-kadang kita justru melatih di daerah-daerah gitu, kayak di Lamongan. Sampai lama. Dulunya di Pacitan, sekarang untuk saya di Pacitan sudah bisa, sekarang melatih di Lamongan. Itu ngelatih grup atau Grup. sekolah atau Bukan grup yang baru. grup baru gitu. Anak-anak usia muda juga gitu. Iya, SMA SMP. SMP juga gitu. Jadi Pak Leki ini aktif juga untuk menyalurkan ilmu reognya ke anak-anak usia muda, generasi-generasi penerus. Iya. Ini supaya tidak tegang ya, karena pembahasan yang santai saja, monggo diunjuk kopinya Iya. Bapak Probo, Bapak Leki, monggo diunjuk. Jadi begitu pemirsa seniman ini, kalau profil singkatnya Pak Leki ini sangat melalang buana, udah 40 tahun lebih ya aktif di dunia reog, dan beliau ini juga merasakan bagaimana reog ini aktif atau diperhatikan dengan tampilan yang banyak, baik di taman-taman ya, di balai-balai dulu, sampai sekarang ini katanya sepi. Ini juga eksistensi reog yang semakin dipertanyakan. Ini kita langsung nyambung saja ke sesi berikutnya, ke Bapak dosen muda kita ini ya Mas Probo. Ya Bapak Mas Probo ini bagaimana tadi Mas yang seperti yang disebutkan Pak Leki soal tampilan yang semakin minim, lalu beberapa urgensi juga soal warisan budaya kita yang semakin hilang, seperti hampir hilang, seperti batik, lagu Rasa Sayangi, tenun, makanan rendang pun itu hampir diakui atau diklaim oleh negara lain. Ini sebenarnya fenomena apa yang terjadi? Ya. Baik, terima kasih Mas Andri atas pertanyaannya. Bagi saya terkait dengan reog ini sebenarnya keresahan kita bersama-sama, karena saya pikir reog ini sudah dianggap sebagai salah satu warisan budaya dari Indonesia. Itu adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Dan kemudian ada banyak fenomena yang terjadi, dan salah satunya adalah klaim terutama dari negara tetangga kita, Malaysia, terkait dengan seni reog itu. Mereka punya versi reog sendiri, Mas Andri, namanya seni barungan. Jadi sebetulnya ketika kita melihat fenomena ini, kita bisa kembalikan pada, ya itu adalah dua mata pedang yang berbeda, mata koin yang berbeda, karena kita memahami bahwa kebudayaan itu kan sifatnya lintas batas negara, ya. Mas Andri mudah-mudahan menyetujui pernyataan saya itu, karena kita kan sudah lama mengirim tenaga kerja Indonesia ya ke Malaysia, sehingga kemudian ketika mereka besar di sana kemudian memiliki keluarga, maka ada kecenderungan untuk mereka beraktivitas sesuai dengan apa yang mereka sukai, ya. Dan salah satunya adalah kesenian itu adalah reog. Masalahnya adalah ketika reog itu berkembang di sana dan kemudian ini ditangkap oleh di capture oleh entah pemerintahan lokal sana atau kemudian pemerintahan Malaysia, kemudian itu dianggap sebagai ini adalah bagian dari budaya kami. Kemudian muncul suatu wacana yang berkembang, ya, karena saya belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jadi ada wacana-wacana politik yang kemudian mengangkat ke situ dan ingin mencoba untuk mengklaim bahwa barungan atau yang kemudian disebut reog itu adalah milik Malaysia. Padahal sebenarnya kalau secara asal kan ya kita bisa merunut itu bahwa itu adalah miliknya
bukan milik ya, itu adalah khas dari Ponorogo dan Jawa Timur ya, lebih luas. Nah, dari situ sebetulnya kita dari keresahan-keresahan itu sebenarnya kita juga melihat bahwa ada problem juga di antara kalangan kita sendiri ya, terutama di masyarakat Indonesia yang hanya kemudian menjadi spoiler gitu ya, kalau bahasa gaulnya Mas Andri, itu di media sosial sering keluar-keluar ya bahwa Reo kok punyanya Malaysia, kemudian memunculkan wacana-wacana politik yang sudah dari era 60-an, misalkan Ganyong Malaysia dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hanya ekspresi-ekspresi kecewaan emosional saja, tanpa kemudian berpikir jangka panjangnya. Terus kemudian reoknya dikemanain? Dari kemarin kalian kemana ketika kemudian reok diklaim baru muncul gitu ya. Tapi memang itu khasnya masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kita bisa kok mengupayakan, meskipun kita memang bukan pelaku seni reoknya langsung, tapi supaya kita tidak menjadi spoiler, misalkan kita ini sebagai generasi muda ya Mas Andre ya, kita kan juga belum sampai kepala 3 ya umurnya. Tapi mumpung kita masih punya semangat dan kita punya cita-cita yang sangat luhur untuk kemudian melestarikan reok ya, kita coba untuk mendorong ya, entah itu secara kelembagaan atau juga mengangkat kira-kira orang-orang yang berperan besar terhadap seni reok seperti Pak Leke tadi barusan ini. Kita melihat betapa luar biasa yang beliau dalam kemudian mengolah seni reok itu dari tahun 1975, dan itu waktu yang sangat lama ya, 40 tahunan gitu. Nah, masalahnya adalah problemnya adalah ketika per personnya ya, artinya tidak semua seniman reok yang itu kalau boleh bisa dibilang Pak Leke ini maestro Mas Andre. Jadi karena beliau ini salah satu orang yang punya peran besar dalam mewarnai seni reok itu dengan kalau tadi kan Mas Andre nyebut tari Bujang Ganong ya. Tari Bujang Ganong ini sebelum ada Pak Leke ya, seni reok itu belum ada Bujang Ganong, dan ternyata Pak Leke ini adalah pencipta tari Bujang Ganong, baik pakemnya maupun musiknya. Dan disinilah sebenarnya peran kita termasuk generasi muda ini untuk kemudian mencoba untuk mengangkat orang-orang yang berperan di balik reok adalah orang-orang seperti Pak Leke ini gitu ya. Dia ada permasalahan yang pelik ya, yang dijelaskan oleh Mas dosen kita tadi, mulai dari masyarakat, peran pemerintah hingga lembaga, dan perhatian khusus bagi orang-orang yang berperan besar terhadap eksistensi budaya itu. Mungkin tidak hanya reok ya, mungkin budaya lain juga termasuk yang termasuk batik dan sebagainya. Maestro-maestro dari kebudayaan atau warisan budaya itu harus lebih diperhatikan lagi. Saya mau konfirmasi dulu kan, ini Pak Leke ini lahir di Ponorogo. Betul. Tadi kan sempat disinggung soal klaim reok oleh Malaysia terhadap reok yang aslinya dari Ponorogo. Itu adalah kegiatannya atau sebuah klaim yang tidak etis, karena bagaimanapun reok itu aslinya dari Ponorogo gitu kan. Apa benar Pak? Betul. Yakin Pak? Ya. Coba ceritakan singkat aja. Kok bisa reok itu dari Ponorogo itu gimana Pak? Cerita reok itu kenapa di Ponorogo itu gimana? Ya, nggak tahu. Waktu lain udah kelihatan seperti ya. Cerita reoknya itu menggambarkan apa sebenarnya, itu kisah yang diangkat oleh tarian reok itu. Oh, reok itu Mas, itu kan sebagai apa itu Mas? Rojona itu, Klono Suwantono itu kan ngelambat putri saka langit ke Kediri. Lurus sama batiknya Bujang Ganong tadi. Di tengah hutan, ya saya punya prajurit berkuda yang banyaknya 142 itu. Nah, waktu di tengah hutan ada singo bareng, orang berkepala harimau. Nah, dihalang-halang itu, terus saya takut. Rajanya yang Bukan patennya, patennya. Saya laporan sama raja saya, Klono Suwantono itu. Itu raja kerajaan Ponorogo. Bantaran. Bantaran. Terus raja saya melanjutkan jalan di itu bertengkar sama Singobaro tadi. Kan raja Klono Suwantono punya beduk Samandiman itu katanya. Karena beduk itu dia enggak mati, cuman istilahnya Kartik Dawyo gitu.
untuk ikut ke Kediri itu melamar suara. Ya. Jadi kisah atau cerita folklore tersebut ya itu dibingkai dalam sebuah kegiatan berkesenian atau kegiatan seni yang dinamakan akhirnya Reog Ponorogo. Berarti asli dari Ponorogo ini pemirsa seniman. Jangan salah nyebut reog dari tempat lain yang menjadi Selangor atau Baik. Ini tadi ke Pak Leke dulu lagi nih Mas Bro. Jadi tadi kan sudah disebutkan cerita reog juga pengalaman Pak Leke ini sejauh 40 tahun lebih itu Pak Leke berkiprah di reog itu peran pemerintah itu bagaimana Pak dari dulu sampai sekarang Pak? Khususnya Pak Leke sendiri gitu mungkin di sanggarnya Pak Leke atau secara pribadi seorang Pak Leke itu pemerintah itu gimana? Udah cukup memperhatikan atau menurut Pak Leke itu kurang gitu, seperti yang disebutkan Mas Boko tadi? Sebenarnya juga Kurang ya? Kurangnya di mana ya? Ya, saya udah bibit anak-anak reokan itu sampai bikin topeng, Iya. sampai bikin baju reog, sampai bikin reog gitu ada. Kan kita belum nggak punya modal, cuma suruh meneni dadak merak itu saya juga bisa. Servis itu. Servis istilahnya gitu. Terus kurangnya pemerintah di mana ini Pak Leke? Ya kurang memperhatikan gitu. Perhatikan. Pinginnya Pak Leke ini pemerintah tuh kayak gimana pinginnya terhadap seniman Pak? Nggak reog aja nih seni-seni lain yang pokoknya terancam gitu. Pinginnya Pak Leke ke pemerintah ya memperhatikannya gimana pokoknya ya ikut dilihat atau kayak tadi yang Pak Leke sebutkan ada tampilan budaya di Balai Pemuda itu dikembalikan lagi atau gimana? Sebenarnya juga gitu Pak. Itu Balikan lagi supaya tampilan tuh selalu ada reog tetap aktif gitu ya. dan anak-anak biar ada kegiatan lagi gitu. Oke. Terus tari yang Bapak geluti tari Bujang Ganong Terus yang berjaga itu. Oh iya tadi udah saya sebutkan ya pemirsa seniman kalau Pak Leke ini adalah seorang maestro tari Bujang Ganong. Tari Bujang Ganong itu penciptanya adalah beliau, tari pakemnya ya. Salah satu penyusun juga buku pedoman kesenian Reog Ponorogo ini. Saya mau konfirmasi nih, ini bener enggak ini maestronya? Jadi saya tanya langsung, gimana Pak proses penciptaan tarinya? Apa dulu sebelum Bapak ciptakan tari Bujang Ganong ya nggak ada tariannya gitu? Iya. Dulu tuh Reog Ponorogo itu kan kalau tariannya nggak ada pakemnya. Terus yang dari dinas pusat itu disurvei untuk dijadikan pakem, bikinkan pakem. Terus pembaronya ada yang latih, dadilannya juga ada yang latih, ganuan juga ada yang latih, orang juga ada yang latih. Waktu itu latihan seluruh Kabupaten Ponorogo di gedung Candi Pramuka waktu gedung Pramuka Pak. Nah, jadi ada seluruh Ponorogo latihan. Terus belalah Pak Leke yang terpilih untuk tari Bujang Ganongnya itu. Latihan itu maksudnya seleksi gitu? Ya diseleksi. Oh, Pak Leke dipilih yang jadi ganon itu gerakannya. berarti gerakannya Yang bikin cantung itu saya sendiri. Bapak sendiri? Iya. Dipakai seluruh dunia Ya betul. Oh, maestro, ini maestronya beneran nih setelah dikonfirmasi. Jadi hebat sekali Bapak Hartono Leke ini ya. Oke, pemirsa seniman, kita agak ke pembahasan yang lebih serius nih. Kembali ke Mas dosen kita. Tadi udah intermezzo sedikit soal sejarah reog dan kenapa Pak Leke menciptakan tari itu. Sekarang ke Mas Probo Darono. Jadi kan disebutkan Pak Leke, pemerintah kurang. Terus dulu ada tampilan, dulu di Surabaya dulu ada di Balai Pemuda, tampilan yang rutin. Sekarang tidak ada minggu ya Pak, tiap minggu. Sekarang tidak ada, sudut-sudut kota semakin tidak ada kegiatan seniman, kegiatan berkesenian semakin sedikit. Kira-kira ini idealnya yang harus dilakukan pemerintah itu bagaimana sih supaya warisan budaya bukan hanya reog dan yang lainnya ini supaya tetap di rangkulan kita, tetap di pelukan kita dan tidak gampang diklaim oleh negara lain. Ya, oke. Terima kasih Mas Andre. Pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ini saya harus mikir nih. Pertanyaannya Mas Andre ini. Ya, jadi terkait dengan itu Mas Andre, ada banyak hal ya yang perlu kemudian diperhatikan. Tidak hanya kemudian pemerintah saja ya, tapi kita harus berbicara kalau di kampus kami mengenal konsep pentahelix ya. Jadi di situ ada seniman, kemudian ada akademisi, ada juga kelembagaan seni, kemudian ada
birokrasi, dan jangan lupa pemerintah ya tadi, terus kemudian korporasi barangkali yang bisa mensupport kegiatan-kegiatan seniman. Nah, kelima ini harus berjalan beriringan, Mas Andre. Jadi dalam kasus misalkan konteks Pak Liki ini, kenapa kemudian kurang dihargai adalah ya proses pentahelix ini tidak berjalan. Artinya ya kemudian terjadi yang namanya ego sektoral. Jadi satu aspek itu kemudian menang atau maunya sendiri gitu ya. Jadi misalkan pemerintah pengen punya visi gitu ya, tapi kadang-kadang nggak sejalan. Nah, yang di akar rumput itu maunya seperti apa tidak ditangkap. Kemudian kelembagaan juga jalan sendiri. Mungkin ada beberapa hal yang kita bisa bilang ya ada kepentingan-kepentingan yang harus advokasi itu kemudian tidak terlalu menyentuh pada persoalan reog misalkan ya. Kemudian akademisinya ya sudah menara gading dari keilmuan yang dia kembangkan itu tidak pernah sedikit pun kemudian mencoba untuk melihat persoalan yang ada di bawah. Dan di sini Mas Andre sebetulnya kerumitan yang paling pelik gitu. Makanya kemudian upaya-upaya alternatif itu yang akhirnya kita bisa lakukan adalah memperkuat misalkan orang-orang seperti Pak Liki ini dalam konteks kelembagaan. Jadi sebagai saya kan juga di Budaya Nusantara Seni Tradisi Lokal Kudus Jawa Timur ya. Nah ini salah satu upayanya adalah kemudian mencoba untuk mengangkat profil dari Pak Liki ini, kemudian kita ajukan. Dan ini saya juga dalam hal ini juga berterima kasih pada bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, yang mana kemarin kami mencoba untuk usulkan nama Pak Liki ini sebagai salah satu penerima anugerah gitu ya, anugerah kebudayaan. Nah, tapi ini berhubung ini belum dapat, jadi kita sama-sama mendoakan ini, karena sebetulnya peran orang-orang seperti Pak Liki ini yang kemudian selama ini tuh kerjanya itu kayak di balik layar gitu ya Mas Andre ya. Tapi karya atau hasil yang ditorehkan di dalam dunia reog ini sangat luar biasa besar. Apalagi Hujan Ganong ini adalah salah satu tampilan yang atraktif ya, sangat atraktif. Kalau Mas Andre lihat ketokohan dari seorang Hujan Ganong kan Pak Seri ya, lincah sekali dan kemudian lompat ke sana kemari, salto gitu ya. Nah itu juga salah satu aspek yang paling ditunggu dalam pertunjukan reog. Jadi oleh karena itu dari konsep pentahelix yang tadi saya jelaskan tadi ya, kita kembali ke pentahelix tadi ya, bahwa ini harus saling berjalan beriringan ya. Jadi artinya ya pemerintah ya buka dong pintu untuk kemudian orang-orang seperti Pak Liki ini bisa mendapatkan apresiasi yang layak. Pun juga dengan kelembagaan, misalkan kita kan di sini di Dewan Kesenian Jawa Timur ya, itu kita juga harus terlibat aktif dalam advokasi seni-seni tradisi, misalkan salah satunya reog yang memang khas di Jawa Timur kan. Kalau di sini kan konteksnya Dewan Kesenian Jawa Timur, harusnya kesenian-kesenian yang khas dari Jawa Timur juga harus diangkat di DKJT. Pun juga dengan aspek yang lain, misalkan di situ ada korporasi ya, kita coba akses dana-dana dari korporasi ini supaya kemudian bisa mensupport penampilan-penampilan dari reog seperti itu. Jadi sebenarnya kondisi yang idealnya itu seperti itu Mas Andre. Jadi kita perlu dukungan dari banyak pihak, khususnya seniman ini jangan diperlakukan sebagai objek saja yang kemudian hanya tanggapan selesai ya. Jadi artinya tidak ada konsep yang sustain atau berkelanjutan gitu kan ya. Barbar. Ini Pak Liki sampai bilang barbar gitu. Nah, makanya kemudian tadi saya juga menangkap dari Pak Liki tadi juga sudah sangat luar biasa ya. Maksudnya dengan peran beliau ini ya seharusnya kita bisa memberikan jalan untuk apresiasi beliau lebih layak. Dan juga misalkan tadi ada tampilan-tampilan gitu ya, mari kita adakan lagi gitu ya. Jangan kemudian hanya serta-merta ini saja serta-merta hanya tampilan yang asal aja gitu. Oke, seperti itu. Sangat elaboratif. Namanya dosen kalau disuruh bicara waktu 1 jam itu yang nggak ada berhentinya. Tapi poinnya sangat menarik tadi disampaikan oleh Mas Probo, bahwa sebenarnya ini bukan tanggung jawab seorang seniman saja atau pemerintah saja, tapi ini lintas sektoral, bahkan korporasi juga gitu kan ya. Generasi juga, jangan menjadi hanya spoiler tadi kan katanya gitu. Karena
ini memang tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Indonesia untuk menjaga warisan budaya kita, karena bukan hanya reog aja yang terancam, budaya lain atau warisan budaya lain juga terancam. Dan bukan hanya seorang Pak Leke saja yang nasibnya tadi kurang diperhatikan gitu. Seniman lain atau maestro lain di bidang seni lain selain Pak Leke itu juga masih banyak mungkin yang bahkan tinggal yang di rumah yang tidak layak gitu ya Mas Robo ya. Jadi ini sangat menarik ini. Saya mau ambil curhatan hati seorang Hartono Leke. Gimana Pak Leke ini pinginnya ini ke depan gitu ya. Bapak kan aktif di Reog hampir 40 tahun lebih gitu ya. 40 tahun lebih bukan hampir. Itu pinginnya Pak Leke ke depan ini, atau nanti kalau Pak Leke sudah tidak ada gitu ya. Pinginnya ini Reog ini bagaimana? Maju terus. Maju. Nah, Tidak mundur gitu. Majunya gimana dalam konteks? harus semangat latihan dengan latihan yang bagus. Jadi tetap Reog ini harus lestari gitu Iya, Pak. terus latihan. Lestari. Sebenarnya ada nggak sih Pak pesan moralnya dari Reog ini? Kalau Bapak Hari Pujangganom itu sebenarnya pesan dari tarian yang bawa ciptakan itu kayak dangdung det atau yang gimana itu tadi? Ya kalau nari dagangan itu sebenarnya harus diroso kan, wiroso, wirogo, wirogo. Jadi jangan ojo syukur akhir nari gitu. Biar tonton itu bagus. Gitu. Jadi ya bentuknya itu yang bagus. Ini ada poin yang menarik ini, wirogo, Wirogo, wiroso. wiroso, wirogo. Ya, jadi bagaimana seni yang kita ekspresikan itu bukan hanya sekedar seni, mungkin dia ada apa ya, maksud filosofi yang harus kita pahami. Itu menarik tadi nyambung di pernyataan Mas Probo tadi, bahwa mengenal seni itu ya jangan hanya jadi spoiler ketika seni itu udah hampir hilang, kita baru ngomong war gitu, tapi kita harus merasakan itu dari jiwa kita, bahwa kita ikut memiliki gitu. Kalau mungkin di HI itu namanya sense of belonging gitu. Betul. Rasa memiliki ya, sense of belonging itu gitu ya. Jadi untuk selanjutnya ini berarti ke Mas Probo lagi ini pesan terakhir ini kira-kira yang disampaikan supaya hal seperti ini khususnya Reog juga ini supaya tidak terulang lagi apa? Oke, baik, terima kasih Mas Andre. Jadi kita perlu untuk kemudian memberikan jalan, jadi kan membukakan pintu ya. Kita buka pintunya bersama-sama. Misalkan yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda. Monggo sambil diminum Mas. Oke, diminum ya. Silakan. Ya, jadi kita bisa misalkan melakukan advokasi. Advokasi itu kan ya artinya sebagai generasi muda, oke lah, memang nggak bisa main reog ya. Seperti saya ini, saya nggak bisa main reog, tapi ya saya berupaya untuk kemudian bagaimana reog ini tetap lestari dan kemudian mengusulkan reog ke UNESCO seperti yang kemarin sempat kita terkendala ya. Giliran sudah diklaim duluan, ternyata tahun 2022 itu ternyata sudah mengajukan jamu Mas Andri. Jadi jamu. Nah, tapi sebenarnya pemerintah Indonesia belum bisa menentukan tuh skala prioritasnya reog itu sejauh mana. Nah, di sini yang kita melihat bahwa reog ini urgen untuk diperjuangkan. Nah, makanya itu advokasi tadi merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan budaya. Nah, kemudian selain itu tadi kan sesuai dengan tema dari pembicaraan kita pada sore ini ya, bahwa yang namanya pengarsipan. Nah, ini pengarsipan ini penting sekali karena sebetulnya yang tadi buku yang ditunjukkan oleh Mas Andri barusan tadi yang warna kuning ini covernya itu kan sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendorong agar kemudian tidak hanya sebatas reog Mas Andri, jadi semua seni-seni tradisi yang dari Indonesia itu yang khas dari Indonesia sebelum jatuh ke kemudian pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu kemudian mengklaim itu sebagai budaya mereka, kita terlebih dahulu melakukan kajian. Nah, disitulah kemudian peran akademisi yang saya jelaskan tadi Mas Andri di Peta Helix itu kemudian bisa berjalan dan kemudian pengarsipan ini berjalan. Artinya apa? Ya orang-orang seperti beliau ini kan juga punya banyak keterbatasan ya, masa kemudian kita minta beliau adalah maestro kemudian kita minta dong dokumentasinya ya. Gimana beliaunya juga berbeda generasi dengan kita ya. Nah, ini yang kemudian
peran dari orang-orang muda seperti kita nih Mas Andre ya, itu sangat diperlukan di sini, termasuk dalam kelembagaan misalkan Dewan Kesenian. Ini bisa menjadi jalan tengah untuk mengadvokasi bahwa orang-orang yang berhak selama ini ya jarang terekspos oleh yang namanya kamera atau apapun media itu kita bisa angkat derajatnya dan mendapatkan penghargaan yang lebih layak. Jadi kita berbicara soal pengasipannya dulu, baru kemudian diberi penghargaan dan kemudian itu kemudian bisa kita usulkan untuk menjadi warisan budaya. Cuma kita punya warisan budaya, tetapi kemudian maestro-maestro atau orang-orang penting yang ada di belakang itu ya selama ini ya hidupnya begini-begini saja gitu ya, kurang ya apresiasinya. Tapi karena ini mau ditutup ya Mas Andre ya, saya punya pantun kecil nih, apa namanya Mas Andre ya. Jadi makan lele di pinggir kali, Hartono leke, maestro sejati. Menarik. Terima kasih. Jadi dari diskusi yang telah kita lakukan ini tadi sangat penting itu pemetaan, pendataan, kajian tentang aset, kondisi dan potensi kesenian yang bagaimana itu harus diperhatikan secara detail. Betul Mas. Betul ya. Ya. Ini sebelum ditutup lagi Nada, karena sangat menarik nih penjelasan Mas dosen kita tadi ini, Iya. menarik ya. Iya. Sejauh mana pemerintah Mas? Terakhir. Iya. Kalau ya terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman yang kita ajukan, yang kami ajukan kemarin ya, bahwa ya sebetulnya support ya, sebenarnya gayung bersambut gitu. Cuman problemnya adalah kemudian siapa yang harus melakukan itu duluan gitu. Jadi saling tunggu menunggu gitu. Nah ini yang kemudian menjadi pekerjaan rumah besar ya bagi kelima stakeholder yang tadi saya sebutkan dalam meta Indonesia. Nah oleh karena itu sebaiknya ya mulai dari kita sendiri baik dalam seorang individu ataupun kemudian dalam konteks kelembagaan seni ya, kita bisa mengadvokasi beliau-beliaunya ini yang memang punya peran energi yang cukup besar untuk kemudian menggerakkan serta seluruh elemen reog di Indonesia gitu, dan kemudian kita berikan penghargaan yang layak seperti itu. Sebenarnya tidak hanya ini saja ya, tidak hanya apresiasi dalam bentuk dana ya, tapi ada satu simbol atau petanda, karena negeri ini kan suka simbol-simbol ya Mas Andre ya, mungkin entah itu ya ini doa kita bersama ya, mohon diamini ya, mungkin Pak Leke ini ya layak lah dapat Satya Lencana Kebudayaan gitu ya, atau bintang budaya Paramadharma, itu penghargaan tertinggi dalam bidang kebudayaan. Tapi ya kembali lagi sebenarnya soal ini persoalan yang pelik karena sebetulnya saling terkoneksi antara satu dengan yang lain, karena Siapa yang memulai? Iya, siapa yang memulai, dan kemudian kita juga punya banyak keterbatasan gitu ya dalam akses. Termasuk kalau saya boleh bercerita sedikit Mas Andre, ini nggak tahu nanti waktunya mungkin terbatas juga ya. Jadi karena kami juga termasuk dalam tim untuk mengajukan Pak Leke ini sebagai penerima penghargaan gitu ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Problemnya salah satunya itu tadi kurangnya dokumentasi. Kemudian karya-karya beliau ini kan ya, karena mohon maaf ya, karena kita beda generasinya cukup jauh Pak Leke ya. Beliau ini sangat senior sekali di dalam dunia kesenian. Jadi mungkin sebagai evaluasi ke depan, artinya kalau ada orang-orang yang punya karya yang sangat luar biasa seperti Pak Leke ini ya, mulai mengasipkan ya. Artinya kalau toh memang tidak senimannya, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya kita jadi tanggung jawab bersama. Betul. Apalagi ketika kita sekarang sudah punya instrumen ya, Undang-Undang Nomor 5 Ya. tahun 2017 soal kemajuan budaya. Harus tanggung jawab kita bersama ya. Pemirsa seniman juga ini tanggung jawab kita bersama untuk memajukan kesenian kita, kebudayaan kita supaya tidak punah atau bahkan diklaim oleh negara lain atau pihak lain. Jadi gini, ketika orang seperti Pak Leke atau Pak Leke mendapat penghargaan atau mendapat pengakuan seorang maestro dari pemerintah, kira-kira keuntungannya apa? Ya, sudut pandang Mas Bobo. Ya, jadi kalau memang mendapatkan penghargaan, artinya ada perhatian dari
publik yang luas ya. Artinya pemerintah membukakan jalan bagi Pak Leki bahwa ternyata yang selama ini mengisi penampilan yang namanya Bujang Ganong itu yang kemudian menjadi salah satu ikon dari seni reog ya, tidak hanya dadak meraknya itu saja ya, tapi bagaimana dengan lincahnya seorang Bujang Ganong itu beraksi, dan itu ada kaitannya dengan sejarah bahwa itu adalah patih ya, Pak Leki itu patih, dan itu memori-memori itu yang kemudian ternyata yang menciptakan adalah Pak Leki. Setidaknya sama seperti misalkan lagu Pupus itu kan identik dengan dewa gitu ya. Kalau makanya sebaliknya ya, kalau misalkan Bujang Ganong identik dengan Pak Leki. Nah, itu adalah bentuk pengakuan. Nah, setelah kemudian orang-orang yang berjasa, maestro-maestro reog ini kemudian dikumpulkan jadi satu, maka sudah sangat layak sekali apabila yang namanya seni reog ini bisa diusulkan menjadi warisan budaya dunia. Jadi ini semuanya sudah utuh nih, kita sudah komplit lah istilahnya gitu. Jadi itu yang harus kita dorong bersama-sama. Baik, sangat menarik sekali pemirsa seniman. Jadi urgensi soal pengarsipan warisan budaya ini bukan perlu dicatat ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita juga, lalu lembaga juga, dan Pak Leki juga, tanggung jawab seorang seniman juga, supaya walaupun apapun yang terjadi, badai yang dihadapi, jangan berhenti, tetap melakukan karya, tetap berkarya, apapun yang dihadapi, badai apapun, kita tetap berkarya Pak Leki, tetap semangat. Jadi Mas Probo juga terima kasih sebagai akademisi yang hebat, masih mau walaupun banyak ilmu-ilmu soal ilmu internasional yang diserap, tapi beliau masih mau untuk memberi perhatian terhadap seni dan budaya kita. Jadi demikian podcast DKJT untuk episode kali ini. Para pemirsa seniman, terima kasih dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Rahayu. Ayo. Matur nuwun Pak Leki. Terima kasih.